Saudara-saudari yang terhormat, proyek DGU yang terhubung dengan Agnei Alexei, Direktur Teknis Piotr Tegunov, sudah bersama kami hari ini. Hai semua. Hari ini kita akan berbicara tentang kecerdasan buatan, tentang kerja tim Piotr, tentang pencapaian-pencapaian tentang hasil yang telah dicapai oleh tim Piotr. Mari kita berbicara mengenai jaringan saraf analitik prediktif, berbicara mengenai model yang sedang kita buat. Dan sebaiknya di bagian pertama webinar kita hari ini, saya mengundang kita semua untuk bersukacita sekali lagi untuk mendapatkan paten teknologi cloning ucapan. Piotr, perbaiki saya jika saya entah bagaimana salah menamainya, tetapi secara umum saya kepada semua dan yang terutama kepada Anda, selamat bahwa kami telah menerima paten dan ini merupakan pencapaian besar bagi ekosistem kita. Dan mari kita bersukacita. Selamat Piotr. Terima kasih. Ya, teknologi cloning adalah nama yang paling tepat karena memungkinkan Anda untuk menduplikasikan tempo dan intonasi serta kecepatan bicara. Oleh karena itu, cloning adalah nama yang paling akurat untuk teknologi ini. Luar biasa. Ya, saya pikir Anda sudah membaca patennya. Kami mempostingnya di saluran resmi kami, dan ini adalah pencapaian yang sangat bagus. Hari ini kita akan membicarakan. Ya, saya akan mengingatkan penonton kami, partner kami, bahwa apa yang tim Anda sedang lakukan sekarang dan hasil yang telah kami capai. Mari kita mulai dengan yang dimana di bidang apa kecerdasan buatan atau seputar kecerdasan buatan yang sedang kita kerjakan. Ya, ini bukan seputar tentang kecerdasan buatan. Ya, ini adalah salah satu bidang untuk kecerdasan buatan saat ini. Analitik prediktif ini adalah kemampuan untuk memprediksi masa depan. Sebenarnya, siapa yang mengetahui masa depan akan memiliki dunia seperti itu? Kami memulai tahun lalu dengan menyarankan topik ini daripada pendiri kami, dan mulai dengan memprediksi jangkauan pasar. Jangkauan pasar pada kenyataannya adalah pasar yang bergerak di area yang cukup kecil, tidak memiliki tren yang jelas, dan karena itu, bagi kami tampaknya kami dapat memprediksinya dengan akurasi yang baik. Tetapi, pada kenyataannya, sebagai hasil dari penelitian dan pekerjaan kami, hipotesis ini dikonfirmasi. Tetapi, memang di jangkauan pasar, misalnya pada model seperti GBTC, Bitcoin, BTC, BTC, Wrappers, Ensemble, model tersebut mendekati. Ini menunjukkan akurasi prediksi lebih dari 90%. Kami telah mencapainya. Kami tidak langsung memulai begitu saja dengan model statik. Saya akan mengatakan secara klasik untuk ilmu data. Kemudian mereka beralih ke berbagai teknik hibrida. Nah, sebagai hasilnya, kami mendapatkan akurasi ini. Hasil yang dapat diperoleh dengan akurasi seperti ini sebenarnya adalah prediksi harga dalam rentang waktu yang sangat singkat, tetapi dengan probabilitas yang sangat tinggi. Begitu. Sepertinya, ya, setelah itu kesuksesan kami menunggu, tetapi dengan cepat banyak pemain-pemain datang ke pasar ini yang tidak ada saat kami memulai pekerjaan ini. Tunggu. Izinkan saya menerjemahkan apa yang Anda katakan, karena saya tidak yakin apakah ada yang mengerti ini kecuali saya. Dan saya mengerti ini, karena kami sekarang sedang mempersiapkan webinar dan saya mencoba mencari tahu seluk-beluk tugas itu yang Piotr sedang pecahkan. Jadi, sekarang dapat Anda dengar. Pertama, secara umum, kami berterima kasih kepada Piotr dan timnya yang terlibat dalam memprediksi masa yang akan datang. Memiliki dunia. Saya mengusulkan untuk memperbaiki tesis ini. Begitu. Selanjutnya, akurasi model prediksi yang dibangun oleh Piotr mencapai. Nah, kami mendapat lebih dari 95% dalam beberapa sampel, lebih dari 95%. Saya akan mengatakan bahwa lebih dari 90% kami mengamati. Akuratan model prediksi yang dikembangkan oleh tim Piotr mencapai lebih dari 90%. Begitu. Dan juga saya mengusulkan ini untuk memperbaiki hasil yang benar-benar luar biasa ini untuk memprediksi masa dengan probabilitas 95%. Sumur ini seolah-olah berbicara tentang tingginya profesionalisme Piotr sebagai direktur teknis dan tim yang dia kelola. Begitu. Nah, dan
Pada kenyataannya, И, собственно, я из-за tampaknya того, как berbicara быстро tentang перейдем seberapa dekat от kita dengan manajemen dunia. управления, да, Ya, Piotr. ну, я сейчас Ya, шучу, saya но в sekarang hanya целом sedang bercanda, tetapi наличие secara umum, kehadiran такого solusi технологического teknologi решения, semacam itu yang которое предсказывает memprediksi masa будущее с такой depan dengan точностью, akurasi это seperti itu значительный merupakan вклад kontribusi yang в наш signifikan экосистем. bagi ekosistem И kita. давай Sekarang, mari попробуем kita coba перейти beralih вот dari от akurasi model точности prediktif ini предсказательных ke моделей bagaimana этих akurasi ini dicapai. к тому, как эту Yaitu точность mungkin удалось tidak semua достичь. Ну, orang bisa правда, melakukannya atau terbuka untuk semua orang. ну, это же Ya itulah, наверное, не каждый sekarang может kami berada сделать di kantor для всех, да, открыто. di Ну, значит, что-то Novosibir, вот мы сейчас Teknopark, находимся в офисе tim Piotr в berbasis di sini. Новосибирском технопарке, здесь Dan базируется di sini sebenarnya, команда ya Петра, и вот seolah-olah здесь на самом keajaiban деле ini нам как бы terjadi pada происходит эффект seorang. где-то вот в Nah, чудесах. Piotr, Петр, каким образом bagaimana эти saya bisa mencapai 95% 95% ini ну, dalam waktu для singkat? меня так за Apa короткий yang срок удалось digunakan? достичь? Вот что Mungkin semacam применялось teknik там в manajemen yang методике, saya там, в tidak tahu. управлении, там, не знаю. Iya, baiklah. Да, ну Saya это dan мы с rekan-rekan коллегами saya terus-menerus постоянно обсуждаем, mendiskusikan да, что bahwa такая ketika задача masalah telah решена, то она diselesaikan, действительно выглядит itu простой. benar-benar terlihat Ты просто sederhana. знаешь, что надо Anda взять вот hanya эти tahu данные, bahwa Anda perlu из mengambil этих data данных ini, получить вот эти mendapatkan фичи, fitur-fitur ini а dari таким data образом ini. натренировать Dengan модель, и demikian, тогда у нас melatih выходит modelnya. хороший Dan результат. kemudian Anda Вот. akan mendapatkan hasilnya Но pada output. да, и я каждый Nah, раз обращаю begitu. внимание Setiap коллег, kali и saya сами это menarik видят, что perhatian на самом деле, rekan-rekan пока ты saya, dan находишься в mereka пути melihatnya решения sendiri задачи, bahwa абсолютно sebenarnya непонятно, ketika Anda что и как sedang надо делать, dalam чем perjalanan untuk вдруг ты не memecahkan поймешь. suatu masalah А в yang sama процессе sekali tidak jelas apa dan работы над bagaimana нашей cara моделью melakukannya мы на dan самом kemana деле kamu akan выполнили pergi, большой ряд dalam proses исследований, mengerjakan перебрали model большое kami, количество kami данных. benar-benar В melakukan этом sejumlah смысле как besar раз studi, работа с menyaring sejumlah besar блокчейном, data. ну, Dalam hal ini, децентрализованными биржами нам sewaktu очень bekerja dengan помогла, blockchain, поскольку там большой pertukaran объем хорошо desentralisasi упорядоченных, terpusat sangat структурированных и membantu kami, зачастую karena неизменяемых ada данных. sejumlah besar data Вот. И, yang конечно, tertata большая dengan работа baik, была проведена над terstruktur, тем, dan чтобы из seringkali этих tidak данных, berubah. из этого огромного Dan потока tentu saja, вычленить важные для нас banyak факторы, то есть pekerjaan telah то, на что нужно dilakukan опираться untuk при mengisolasi предсказаниях, это, faktor-faktor собственно, yang фичи penting bagi модели. kita dari arus besar ini. Было Sejumlah исследовано, besar ну, faktor выявлено dari urutan yang большое paling besar количество факторов, diselidiki, порядка dan 10 sebagai hasilnya, возрастных, kami mempertimbangkan lebih dari 100 грубо говоря, faktor. свыше Kami 10 memilih lebih dari значимых 20 факторов faktor paling и signifikan di ряд sana, менее значимых dan факторов. sejumlah faktor Это yang kurang начиная, secara естественно, от цены signifikan. активов, Ini которые dimulai существуют tentu на рынке, saja dari и harga из aset большего pada цикла saat промежутка. sebelumnya. Это Dari 1 цена menit dan bingkai yang lebih besar hingga 1 minggu. сопоставляемая с Ini нашим adalah harga aset terkait yang присутствием sebenarnya hadir di sebelah информации. kita untuk memprediksi harga. Это Ini и semua jenis pergerakan движение pasar. рынка, Ini adalah volume, фундаментальные, ini это adalah исходные indikator показатели, teknis, tentu классические saja из ini indikator статистики, klasik yang datang обозначающие kepada kami dari за счет statistik, комплекса вот dan этих ini keseluruhan kompleks статистических sebagai веществ. hasilnya. Проанализировав Khususnya pada каждое fitur, ответственное kami harus показатель, menganalisanya dengan cara menambahkannya естественно, khususnya такой terhadap model предсказательности sehingga mereka menunjukkan образца kekuatan output. prediksi Отлично. seperti itu. Luar biasa. более чем Ini lebih dari jawaban yang исчерпывающий lengkap dalam hal istilah dan с точки spesifik. зрения Saya терминов и merekomendasikan конкретики kepada ответ. semua orang yang telah Рекомендую mendengar всем тем, beberapa кто kata слышит какие-то baru, новые слова, pastikan обидные untuk слова, mencari kata-kata ini di погуглить, Google, изучить, и, belajar, dan очевидно, tentu вы saja узнаете много Anda нового. akan belajar banyak hal baru. Ты начал уже Anda говорить sudah mulai о том, mengatakan bahwa что, pada что сама kenyataannya, точность предсказания keakuratan не prediksi всегда tidak selalu напрямую secara связана с langsung тем, что эта terkait dengan модель fakta может bahwa срабатывать. model ini Вот dapat давай menghasilkan. перейдем туда, Jadi mari что ты kita имел в pergi ke виду. То sana. есть Apa yang Anda я как maksud? человек, Yaitu зная saya эту речь, kira-kira mengerti apa yang ada di на тех dalamnya. рынках, на которых Pasar di mana работает эта model ini модель, bekerja, satu akurasi prediksi одной tidak точности cukup untuk предсказаний dapat menghasilkan недостаточно для uang. того, чтобы уметь зарабатывать. Фактически заработать Benar-benar деньги, да, menghasilkan взять uang, эти деньги с ambil uang рынка. ini Да, di pasar. ну, Ya, собственно, по tetapi итогам pada нашей работы kenyataannya, sebagai оказалось, hasil что dari ну, pekerjaan с kami, академической ternyata точностью, dengan то есть с akurasi точки зрения akademis, научного dari подхода, да, sudut у нас pandang успех, pendekatan а ilmiah, вот с kami berhasil. экономической точки Tetapi зрения, с dari точки sudut зрения pandang ekonomi, dari финансистов, sudut pandang мы pemodal, напились то, kami что menemukan когда fakta мы bahwa достигли ketika на самом kami деле этой benar-benar точности mencapai модели, keakuratan model ini, это было dalam там, setengah tahun через полгода, kemudian, чуть меньше нашей pekerjaan kami работы lebih на sedikit. тех Di рынках, pasar которые yang мы kami изучили, pelajari, готовы были уже kami sudah торговать. siap Мы untuk сейчас с этим, berdagang. с нашими Kami роботами pergi dengan robot пришли kami, yang большие, lebih ну, besar фактически, datang. там мы Tetapi предполагаем sebenarnya di sana институциональные kami игроки, menganggap там pemain уровня там, multifungsi Морган ada Стэнли, level наверное, Morgan что-то Stanley, такое, mungkin с semacam itu, миллиардами ternyata miliaran долларов. dolar, dan Да, akibatnya и mereka в tidak memberi kami результате ну, kesempatan untuk моментально мы возможность menghasilkan, зарабатывать, karena поскольку untuk для pasar kisaran диапазонных mereka рынков установили menetapkan очень, kisaran yang очень узкий sangat-sangat диапазон, sempit, в di котором, в mana принципе, может harga колебаться цена. pada prinsipnya dapat А berfluktuasi. они это могут Mereka сделать за dapat счет того, melakukan что ini наши karena fakta
fakta bahwa pada pertukaran terpusat tempat kami melakukan pekerjaan ini, jumlah komisi yang diambil dari pertukaran itu tergantung pada berapa banyak uang yang sebenarnya ingin Anda berikan ke bursa. Jika Anda memberikan $1 miliar di sana,
maka komisi untuk Anda dapat diabaikan, bahkan hampir nol, dan Anda dapat menghasilkan uang bahkan jika terjadi sedikit fluktuasi pasar. Di sini, sebenarnya ketika Digium memiliki miliaran dolar sendiri, kita akan dapat benar-benar menggunakan modal ini bahkan dalam situasi seperti itu dengan para pemain besar ini, dan itu pada kenyataannya akan membawa keuntungan yang kita semua inginkan. Jadi sampai saat itu, Anda harus meletakkannya di rak dan menunggu di sayap. Hebat. Sekali lagi perlu diperbaiki pemahamannya bahwa pada kenyataannya pesaing model kami di dunia nyata adalah dana institusional. Ada tingkat Morgan Stanley dan sejenisnya. Dan seolah-olah bagi saya, untuk proyek SEO ini juga merupakan faktor yang sangat indikatif bahwa kita berada di pasar yang sama dan berbeda dalam banyak hal hanya dalam jumlah modal yang dikelola pemain lain. Dan ini sangat memotivasi. Pertama, ini untuk menambah modal, dan kedua, kami benar-benar bergerak ke arah yang benar. Dan sejauh yang saya mengerti, menyadari hal ini, kami melangkah lebih jauh. Ya, setelah memahami ini, faktanya kami melangkah lebih jauh dan bertanya kepada diri sendiri, di pasar mana sebenarnya pengaruh uang dari para pemain institusional ini secara signifikan berkurang. Tetapi, model aktual yang dapat kami kembangkan akan sama akurat dan berhasil. Dan kenyataannya, kami dapat memasuki pasar ini dengan robot kami dan berhasil menghasilkan uang. Kami benar-benar melihat, ya, sebenarnya kami benar-benar menganalisis semua pasar yang ada. Misalnya pada pertukaran Binance terpusat, menyaring semua simbol dan pasangan yang memungkinkan, membangun matriks korelasi yang tepat, matriks yang menunjukkan bagaimana pergerakan beberapa aset tergantung pada orang lain. Dan pada saat yang bersamaan, itu semua tidak berada di bawah tekanan dari pemain institusional seperti itu. Ya, pada kenyataannya, sebagai hasilnya, kami memilih 20 pasangan dasar pasar tersebut untuk diri kami sendiri dan mencoba menerapkan model yang kami miliki di kisaran pasar. Di sini, kami melihat bahwa model ini tidak cukup untuk pasar seperti itu, yaitu perlu untuk menerapkan kedua metode yang lebih kompleks, dan pada kenyataannya untuk menganalisis kembali data yang kami miliki untuk mengidentifikasi fitur dari mereka, yaitu signifikan faktor yang memungkinkan lagi. Nah, ternyata tidak dimulai dari awal, maka pekerjaan dasar yang dilakukan itu ternyata berhasil digunakan kembali, lebih tepatnya di pekerjaan kami selanjutnya. Sebenarnya, kami mulai beralih ke model, arsitektur yang lebih dan lebih kompleks, dan bahkan kembali ke garis depan dalam arti etos model. Ini ke pembelajaran mendalam atau deep learning, dan ke sana variasi terakhir dari jaringan saraf ke arah kami. Dan sebagai hasilnya, pada kenyataannya, secara bertahap mulai meningkatkan akurasinya dari sekitar 60% menjadi sekitar 80%. Sekarang di pasar tren non-kisaran. Nah, 80% akurasi model seperti itu berarti bahwa dalam 4 dari 5 kasus kita akan menghasilkan uang. Jika menurut rangkuman kami, jadi sekarang kami benar-benar menguji model kami di pasar ini. Tapi kami mungkin akan memberitahu hasilnya nanti. Saya pikir di sini bahkan mungkin untuk tidak menerjemahkan terutama dalam 4 dari 5 kasus yang kita peroleh. Bagus, tapi mungkin kami akan mencoba sedikit lagi tentang proses pengujian di sana. Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu tentang proses pengujian? Nah, mengapa saya menanyakan pengujian alfa, EWA sedang berlangsung? Pengguna kami, komunitas kami berada dalam konteks tertentu. Mereka memahami apa itu pengujian dan mungkin menarik bagi mereka untuk mengetahuinya. Ya, mereka memahami apa itu pengujian alfa EWA, lulus dan membantu meningkatkannya proyek, dan apa yang sedang diuji dalam model Anda. Apa itu? Nah, secara umum bagaimana Anda bisa tahu? Ya, saya akan mengatakan ya, dapat dimengerti nuansa besar dari pendekatan dan model seperti itu. Pembelajaran mendalam atau deep learning itu selalu merupakan sejumlah besar kapasitas dan sejumlah besar perangkat keras secara umum. Menurut saya, berapa banyak data yang Anda miliki dan model saraf itu sendiri dengan senang
menyemangati memakan GPU. Sebenarnya dengan cara yang sederhana, yaitu kartu video. Di sini kartu video berhubung tidak hanya dengan pembangunan, anehnya bagi saya lebih banyak dengan pembelajaran mesin. Proses pengujian terdiri dari kenyataan bahwa model terus-menerus mengejar di semua pasar ini. Ia benar-benar mencoba untuk memperdagangkan robot ini, dan sebagai hasil dari uji perdagangannya, kenyataannya meniru perdagangan. Di sana benar-benar menguji transaksi pasar dengan memberinya umpan balik. Sebenarnya Anda bekerja di sana atau Anda tidak bekerja, semuanya dikerjakan oleh robot itu sendiri dalam mode otomatis. Tetapi bagi kami, pengujian ini terdiri dari fakta bahwa para ahli sendiri memantau pekerjaan robot ini terus-menerus untuk menambahkan beberapa fitur, yaitu faktor signifikan untuk robot, beri makanan dengan beberapa data tambahan dari pasar lain, jika perlu, dan ubah parameter robot itu sendiri untuk melihat apakah itu akan diperdagangkan untuk lebih memadai. Ya, masalah besar tentu saja dari beragam jaringan saraf yang sama adalah bahwa selama pergerakan pasar yang tajam, baik ke atas maupun ke bawah, robot dapat melakukan trik yang sangat aneh. Disinilah kami melawan ini, sehingga robot berperilaku stabil dengan pergerakan pasar apapun. Bagus. Nah, inilah proses pengujian ini. Dari segi waktu, itu memiliki semacam siklus atau berapa lama Anda harapkan itu akan berlangsung, atau mungkin... Saya mengerti, jikalau saya mengambil semua aktivitas kita, bagaimana kita sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya dengan cepat membangun, melatih, menguji, membawa model ke versi kerja. Ketika kita bekerja, ya, itu saja. Sekarang berhasil. Tapi ternyata itu benar-benar tugas yang memakan waktu. Dan secara umum, proses pengujian pada kenyataannya sebelum pelatihan menyempurnakan model seperti itu, ini diterjemahkan ke dalam 1 bulan kerja. Kemungkinan ada sedikit kurang dari setengah tahun siklus, mungkin tribulan, siklus 3 bulan secara umum. Tapi pekerjaan sehari-hari Anda sepertinya memuat data berikutnya di sana. Pada kenyataannya, dia menariknya sendiri. Anda melihat akurasi saat ini dan membuat beberapa hipotesis. Sebenarnya ilmu data, ilmuwan membuat semacam hipotesis, sehingga jika Anda menambahkan lebih banyak faktor seperti itu ke model Anda, maka akurasi model akan meningkat. Atau jika Anda menambahkan faktor tersebut, maka stabilitas model akan menjadi lebih, dan sebenarnya itu adalah proses yang konstan. Mungkin mirip dengan laboratorium ilmiah. Anda mencoba untuk menjatuhkan beberapa reagen dengan pipet dan melihat bagaimana tubuh Anda berkembang biak. Ini mungkin bagaimana proses yang terlihat di kepala saya. Menurut saya, kelihatannya hampir sama, karena bagaimanapun proses penelitian ini selalu melibatkan semacam jas putih, topi. Jadi saya pikir ada beberapa aspek teknis, parameter untuk pertemuan hari ini. Mungkin lebih dari cukup bagi kami, dan audiens kami tertarik pada pertanyaan yang diterapkan di sana secara kondisional. Tetapi apa yang diberikannya kepada saya? Ya, saya selalu bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini. Sebenarnya saya meminta dan menyarankan semua orang untuk mengajukan pertanyaan ini, model ini, robot ini, tetapi bagaimana semua ini dapat mempengaruhi mitra kami, investor kami, komunitas yang telah kami bentuk. Akankah mereka melihat produk baru? Akankah mereka melihat bagian dari produk baru? Disinilah Anda. Pada kenyataannya, inspirasi ideologis utama dari penelitian ini, seperti yang Anda lihat, perkembangan lanjut. Sebenarnya, saya melihat bahwa hasil kerja kita seharusnya robot industri ini berada di ruang virtual yang akan masuk ke ekosistem DJ sebagai bagian dari produk dan pelengkap platform Wealth. Dalam hal efisiensi penggunaan Wealth, merupakan dana dan penghasilan tambahan bagi mereka yang berpartisipasi yang sebenarnya dalam produk Wealth. Robot industri masuk akal untuk menjelaskannya secara berbeda. Di sini maksud Anda apa?
Robot industri. Saya pikir banyak yang bisa membayangkan sekarang di sini ada konveyor tertentu dan robot industri yang sedang mengumpulkan sesuatu. Sebenarnya bagi kami ini berarti menempatkan pusat anak perusahaan di infrastruktur yang kami miliki, perangkat lunak dan perangkat keras, program, layanan yang berinteraksi satu sama lain dengan dunia luar. Kami sebenarnya melakukan pembelian penjualan di bursa terpusat dan terdesentralisasi dan hasil pekerjaan kami sebenarnya ditransfer ke Wheels. Ya, yaitu ini semua adalah produk perangkat lunak. Kami tidak memiliki perwujudan fisik. Ya, ini penting untuk dipahami. Hebat itu. Ini adalah bagian dari profitabilitas kekayaan yang di masa depan kami rencanakan untuk meningkat secara alami karena perkembangan tersebut. Di sini kita sering ditanya oleh mitra yang berbeda apakah perkembangan Anda akan diekspresikan dalam bentuk semacam robot perdagangan yang akrab bagi banyak orang, di mana seseorang tidak dapat mentransfer uang ke manajemen kepercayaan di suatu tempat di komputernya untuk menginstal dan menghasilkan. Di satu sisi, model terbaru kami yang kami yakini paling dekat dengan aplikasi industri tentu saja membutuhkan banyak sumber daya. Artinya mereka hanya bekerja di server farm, mereka mengkonsumsi banyak GPU yang berbeda dari berbagai jenis. Ya, jika sulit untuk memasang komputer di rumah atau bahkan di server sewaan, Anda memerlukan farm cluster. Jadi saya pikir, ya, ini secara teoritis mungkin, tetapi anggaplah tidak dalam waktu dekat, yaitu selama yang satu itu ini melelahkan, seperti yang saya katakan, baik dalam perangkat keras maupun dalam menyiapkan dukungan. Ya, menunjukkan konstanta positif dinamika. Anda juga perlu menemaninya dan Anda membutuhkan tim spesialis untuk menjaga dan mendukung perkembangan robot ini. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya kira tidak, tetapi memungkinkan di masa depan. Secara teori, kami dapat merilis titik akhir aplikasi seperti itu. Secara umum, saya pikir ini lebih dari sekedar jawaban lengkap atas pertanyaan yang sangat sering ditanyakan di komunitas kita. Jadi, sebenarnya, menurut tradisi, Piotr, audiens kami terbiasa dengan beberapa pemikiran bijak dari Anda. Setiap saran yang Anda berikan dalam pertemuan terakhir kami, proses penelitian, pemikiran bijak, apa yang membawa Anda ke sana, yang dapat Anda bagikan dengan komunitas kami. Pikiran yang bijaksana, baik, benar-benar bekerja dengan analitik, prediktif, dan tidak hanya dengan menyerahkan pendiri kami kepada ekosistem DeFi dengan blockchain secara keseluruhan. Saya akan mengatakan bahwa arus besar informasi mengalir kepada kami dari semua sisi. Tentu saja, Anda harus terus-menerus mengasimilasi informasi ini, mencerna agar tidak hanya tertinggal di kehidupan, tidak menjadi dinosaurus. Dalam banyak hal, dunia saat ini, secara realitas, kita ini lebih merupakan dinosaurus digital. Sejumlah besar produk digital yang berbeda muncul. Kami sebenarnya tidak mendorong Anda untuk mencoba menyanyiakan semua di sana, tetapi berkenalan dengan daftar berbagai peluang besar yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Ya, sebenarnya, ya, saya mungkin akan mendukung dan menyarankan Anda untuk melakukan ini. Di sini menurut saya, sekali lagi, dari tren yang terbaru, apa yang tersedia untuk kita masing-masing menarik untuk melihat blockchain. Bahkan dari sudut pandang konsumen, lihat ekosistem DeFi, DEX, platform, mungkin lihat NFT, dan GameFi adalah area yang tidak hanya berkembang dengan pesat dari segi kapitalisasi dan produk yang muncul. Ya, menurut saya menarik saja, melatih pikiran dan otak. Dan mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang baru tentang dunia ini untuk diri Anda sendiri dan mungkin membeli sendiri beberapa Pokemon digital yang harganya akan naik 100 kali lipat besok. Bagus, Piotr. Terima kasih atas saran Anda untuk meringkasnya. Ya, itu benar-benar layak melatih otak Anda dan kesadaran Anda untuk suatu keterampilan.
Lebih tepatnya, ada baiknya melatih keterampilan otak dan kesadaran Anda agar dapat melihat peluang dan dapat mempelajari informasi yang muncul di dunia saat ini dalam volume yang sangat besar, menemukan peluang baru di dalamnya. Ini sangat penting. Oleh karena itu, Piotr, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah hadir dan menonton. Bagikan, ceritakan, dan benar-benar bermitra dengan investor di ekosistem DigiU. Sampai jumpa. Sampai jumpa.